makasih ya kak kayak gitu-gitu. Terus juga mau ada yang mau ini MPLS-nya tuh diperpanjang, terus mereka tuh seneng ikut MPLS, mereka nggak mau pisah gugus. Terus satu sekolah kan kita jadi tahu ternyata di farmasi itu kayak gini-gini, terus ruangan labnya. 1 minggu ini ya, udah 1 minggu lebih. Kalian kira-kira kaget gak sih sama budaya di sini atau ada culture shock gitu mungkin? Ada sih, aku pertama kali itu kaget karena ternyata di sini kelasnya Kan itu ada alasannya kok. Iya. Kayak kamu ke kamar mandi di jam pelajaran itu mungkin gurunya takut nanti kamu kelewat materinya. Hai Sobat Smekfar, kembali lagi di Farmapod, podcastnya Are SMK Farmasi Surabaya. Berbagi cerita inspiratif, wawasan seputar dunia kefarmasian. Bersama dengan saya, Nafisha Bilkis. Karena ini adalah tahun ajaran baru 2025 dan 2026, SMK Farmasi Surabaya mengadakan kegiatan MPLS. Dan kebetulan kali ini kita kedatangan narasumber spesial, yaitu dari Ketua Pelaksana MPLS SMK Farmasi Surabaya dan perwakilan peserta MPLS SMK Farmasi Surabaya. Bisa perkenalan dulu dari Ketua Pelaksananya? Oke baik, halo semuanya, saya Naura Keshomaira, saya perwakilan dari panitia MPLS dan saya di sini sebagai Ketua Pelaksana MPLS. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almira Zariski Ramadhani. Perkenalkan semuanya, saya Edgar Rizky Romero. Oke, dari kakaknya dulu, kakak dari kelas berapa nih? Kelas apa? Kalau saya dari kelas 12, sekarang udah naik kelas 12, 12D. Untuk kalian ini dari SMP mana sih? Mungkin dari Almira dulu. Saya dari SMP Negeri 4 Surabaya. Saya dari SMP Hang Tua 1. Oke, di MPLS kalian gugus apa nih? Saya gugus Farmador. Saya juga gugus Oh, Farmador. segugus ya, Iya, kebetulan betul, Kak. segugus. Untuk kelasnya sama? Beda, Beda, saya Kak. dari kelas 10C. 10C. Saya dari kelas 10A. 10A. Oke, kita langsung aja ya. Mau nanya dulu nih untuk Kak Naura. Tema MPLS kali ini tuh apa sih, Kak? Kalau tema MPLS tahun ini tuh saya angkat kenali sekolahmu, temukan dirimu, dan bangun masa depanmu. Wah, keren banget temanya. Apa tuh Kak maknanya? Kenapa Kakak memilih tema tersebut? Alasan saya milih tema tersebut sih karena ini sih utamanya. Saya mau ngerubah mindset mereka karena ada beberapa siswa itu yang mikir sekolah tuh ya udah sekolah aja ngikutin arus gitu kan. Tapi di sini saya mau ngubah mindset mereka yang seperti itu bahwa kamu itu kalau misalkan di suatu sekolah kamu harus tahu potensi diri kamu tuh di mana, kemudian arah cita-cita kamu kemana, kemudian tujuan lah, pokoknya milih tujuan. Jadi kalau misalkan kita udah tahu tujuannya kemana, kita bisa milih langkah awal itu sih. Setuju banget ya teman-teman ya. Untuk tujuan Kak Naura membuat kegiatan ini itu apa? Membuat kegiatan MPLS ini? Tujuan utama saya sih karena yang pertama ya kewajiban, karena MPLS itu hampir di semua sekolah akan melakukan kegiatan ini. Iya betul. Jadi saya melakukan kegiatan ini juga karena ini sih waktu untuk adaptasi mereka dengan sekolah baru. Karena menurut saya sekolah farmasi ini cukup baru ya bagi kalian yang dari SMP negeri gitu mungkin, karena farmasi itu adalah apa ya, langsung menjurus gitu ya, kayak langsung ke dunia kesehatan. Mungkin beberapa dari kalian tuh kurang mengerti apa itu farmasi. Jadi di MPLS ini itu adalah waktu kalian buat mengerti apa itu farmasi, gimana di sekolah sini, kayak budayanya seperti apa, kayak gitu sih, buat perkenalan dan adaptasi. Oke, kalian setuju nggak nih sama pendapatnya Kak Naura? Setuju Setuju, sih. Kak. Setuju Setuju ya, karena emang MPLS itu ada untuk mengenali sekolah kita. Ngomong-ngomong nih, apa sih alasan kalian untuk masuk ke SMK Farmasi Surabaya? Kalau dari alasan saya sendiri sih karena memang pinginnya lanjut di kefarmasian, kayak pingin tahu dunia farmasi itu gimana. Terus sih Kak. Oh gitu, berarti pengen tahu dunia farmasi lebih dalam gitu ya? Iya betul. Kalau Edgar? Untuk sama sih Kak, untuk mencari tahu apa itu farmasi dan cara meracik-racik obat gitu.
Jadi saya penasaran gitu. Berarti penasaran ya sama praktek-prakteknya juga ya. Iya, betul. Oke, MPLS ini kan berjalan dengan lancar ya Kak ya. Gimana sih Kak proses persiapan Kak Naura atau sama panitia-panitia yang lain dari awal hingga akhir acara? Kalau dari awal ya itu kita mulainya dari pas fakultatif tuh, sebelum kita liburan sekolah, karena kan MPLS ini tuh adalah kegiatan yang dilakukan pas kita libur kan, libur sekolah itu kita persiapan, abis itu kita masuk langsung MPLS. Jadi kita harus ini sih, panitia tuh harus ngeluangin waktu liburnya buat nyusun susunan acara, susunan panitia juga, itu kita lakukan pas waktu libur sekolah tuh. Jadi kita nggak ada libur sekolah, ya ada sih, tapi kepotong lah dengan kegiatan MPLS ini kita Iya, persiapannya. betul. Kita juga ke sekolah untuk mempersiapkan ini itu banyak banget, karena MPLS itu adalah event yang kompleks ya menurut aku, karena audiens panitia itu adalah peserta didik baru yang belum kita kenal gitu. Jadi cukup rumit kalau kata aku sih gitu. Oke, keren banget ya panitianya ini teman-teman. Mereka bisa ngeluangin waktu liburnya cuman buat kegiatan ini, cuman buat kegiatan MPLS ini. Untuk kalian nih, selama kalian MPLS itu apa aja yang bisa kalian dapat, yang sudah kalian pelajari dari kegiatan MPLS? Banyak banget sih Kak, apalagi guru-guru ngasih materi, kakak OSISnya juga gitu. Terus juga banyak deh pokoknya gitu. Oke, kalau Edgar? Sama apa banyak sih Kak yang paling apa ya kayak seru-seru gitu kegiatannya yang saya Iya, dapat betul. gitu. Oke, berarti kalian tuh bisa dapat dari materi ya? Iya. Atau kalian ini nggak sih udah ikut praktek-praktek gitu? Selama ini masih Mungkin demo ekskulnya, demo ekskul kan ada ya Kak ya? Atau Iya. demo praktek gitu, kalian kan bisa dapat tuh dari situ tuh gimana? Kelihatannya sih seru banget gitu ya ngelihat kakak-kakaknya ngelakuin praktek Betul. di depan kita waktu demo. iya. Oke, selama MPLS ini, saya mau tanya nih ke Kak Naura, selama MPLS ini kegiatan apa yang paling Kakak Naura suka, yang paling favorit deh? Kalau kegiatan yang paling aku suka selama MPLS itu waktu ini, Pohon Harapan. Jadi Pohon Harapan itu ketika siswa baru itu menuliskan harapan dan juga motivasi mereka. Jadi mereka tuh nulis lucu-lucu banget sumpah. Kayak mereka tuh ngucapin makasih ya Kak, kayak gitu-gitu. Terus juga ada yang mau ini MPLS-nya tuh diperpanjang. Terus mereka tuh seneng ikut MPLS, mereka nggak mau pisah gugus. Yang berarti mereka itu kan seneng gitu ya. Kalau misalkan panitia dapat audiens ataupun peserta dari kegiatannya kemudian mereka seneng, itu panitia seneng kan, berarti acara mereka berhasil gitu sih. Itu sih yang aku bikin favoritin itu. Mereka juga salah satu ya dari yang nulis Pohon Harapan itu Betul. ya. Betul. Oke. Kira-kira boleh tahu nggak sih apa yang kalian tulis? Atau jangan deh ya. Atau kalian ada pesan tersendiri gitu mungkin buat kakaknya? Ada, kalau buat saya pesan kedepannya buat kakak OSISnya semoga menjadi lebih baik, terus semangat terus buat kedepannya. Apalagi nih kakaknya kan kelas 12 ya. Iya. Semangat terus deh pokoknya. Untuk saya sih, untuk kakak-kakak OSIS semangat. Semangat apa bisa untuk membuat acara-acara yang seru. Ya betul. Terus bisa pokoknya bisa intinya bisa terus semangat lah. Nih kalian gak demo join OSIS? Gak ada. Ih. Boleh Iya, join. boleh. Seru banget. Nggak sesibuk itu kok sebenarnya. Seru, dapat teman baru juga kan dari beda kelas, mungkin ketemu lagi sama teman gugusnya. Iya, ada pengalaman baru juga ya Iya. jadi panitia gitu ya Kak ya. Iya. Oke, kalau untuk Kak Naura nih, ada nggak sih pesan buat adik-adiknya mungkin? Kalau pesan dari aku mau ngucapin selamat datang ya di SMK Farmasi Surabaya, karena sekolah ini mungkin cukup baru buat kalian karena farmasi gitu ya, udah menjurus gitu. Nah, aku mau ngingetin buat kalian jangan lupa nyoba-nyoba hal baru. Di sini tuh banyak banget hal baru yang harus kalian lakukan, karena dari hal baru itu kalian bisa menggali potensi di diri kalian. Terus juga kalian bisa ngelihat buat kedepannya tuh kalian mau arahnya kemana gitu. Jangan ngikutin arus pokoknya. Berarti emang kalian ini tuh jalan pertama kalian ya untuk kedepannya gimana. Kira-kira cita-cita kalian setelah lulus dari sini tuh apa? Kalau saya sendiri
ingin jadi apoteker. Amin, semoga tercapai. Kalau Edgar? Kalau saya itu ingin kayak apa ya, kayak jadi apoteker gitu Kak, kayak apoteker sama apa ya, kayak apa ya, Mau jadi penemu? bukan kayak Farmasis. Peneliti? kayak yang apa ya, kayak Ngeracik. dokter Tirta gitu loh kayak Oh, kayak podcast gitu tentang kedokteran gitu, farmasi, obat-obat gitu. Dia tertarik sama dokter Tirta ya. Jadi mau ngisi seminar gitu ya, seminar kesehatan. Iya kayak tertarik Mau gitu. ngisi podcast juga. Ngomong-ngomong nih, selama MPLS kalian itu apa aja sih kesan kalian selama MPLS? Tadi kan udah ya ada pesan dan kesan untuk kakak-kakaknya. Kalau MPLS-nya gimana? Menurut saya MPLS-nya tuh seru banget, apalagi ketemu banyak teman-teman baru gitu. Terus juga kakak OSIS, gurunya tuh baik dan asik-asik banget gitu deh pokoknya. Menurutku sih eventnya seru sih, kayak apa di pas MPLS itu apalagi yang suruh tur satu sekolah itu seru banget. Iya, terus satu sekolah kan kita jadi tahu ternyata di farmasi itu kayak gini-gini, terus ruangan labnya. Kalau untuk demo ekskulnya kalian ada tertarik gak sama ekskulnya? Ada, kalau saya tertarik sama ekskul content creator. Kalau Edgar? Kalau saya sih tertarik sama eskul futsal sih Kak. Ya, kan dasarnya emang olahraga. Oh gitu, oh kalian udah join ekskul ya? Sudah. Oke, untuk adik-adiknya nih, kalian kan udah 1 minggu lebih berada di SMK Farmasi Surabaya. Kira-kira gimana pengalaman awal kalian masuk SMK Farmasi Surabaya sampai sekarang gimana? Banyak banget sih Kak. Mulai dari guru-gurunya waktu masuk ke kelas ngejelasin tentang materi atau apa itu tuh jelas dan detail banget. Terus mereka tuh juga baik-baik banget, sabar. Jelas ya materinya. Iya, betul. Jelas banget kayak apa penyebutan materinya gitu, terus cara mengajarnya. Mungkin ada yang beberapa guru yang ngajarnya kayak Ada ice breaking. iya ice breaking sama Iya, itu kayak emang seru banget sih. bercanda-bercanda gitu. Jadi aku mau ngasih pesan aja sih, kalau misalkan ada guru yang ngingetin pakai masker, pakai sarung tangan, itu bukan cerewet, karena itu tuh apa ya, mengantisipasi kalau misalkan kalian kena bahan-bahan kimia kayak gitu. Kalau misalkan aku aja waktu itu pakai masker tapi tetap kena. Jadi ya hati-hati aja sih. Terus juga mecahin alat-alat lab. Karena alat-alat lab itu semuanya kaca, bahkan harganya pun mahal-mahal ya. Biasanya sekecil ini pun itu harganya bisa sampai 200.000. Jadi kalian hati-hati, megangnya juga ya gemeter nggak apa-apa, yang penting nggak jatuh gitu ya. Terus juga kalau misalkan nyuci itu hati-hati, karena kalau nyuci kan licin, jadi gampang jatuh gitu. Jadi emang diusahain buat kalian jangan sampai ceroboh. Saya Iya. kan sayang ya Kak kalau emang harus ganti gitu. Karena emang kalau udah ngerusakin atau ngehilangin itu emang harus ganti. Harus kan. Dan gantinya tuh nggak boleh uang ya Kak ya, harus Iya. barang dan itu harus mirip, harus sama mereknya. Gitu. Jadi kan sayang banget ya. Jadi usahain kalian jangan sampai ceroboh. Betul, karena di sekolah kita tuh hampir semua alatnya tuh berkualitas dan itu mahal. Kayak waktu itu aku mecahin apa ya, waktu itu gelas ukur yang berapa ya, 50 atau berapa mili gitu. Itu aku cuma segini doang. Itu aku gantinya sekitar 120, padahal cuma segini. Ya itulah. Satu barang. Iya, Barang. satu barang aja. Apalagi aku mecahin 3 barang. Aduh. Aduh, nggak jajan aku ini sebulan. Kalau untuk kalian nih ada nggak sih pertanyaan kira-kira mau nanya apa gitu ke kakaknya? Boleh disampaikan? Kalau buat pelajaran di farmasi gitu kira-kira susah nggak tuh Kak? Kalau susahnya sih enggak ya, karena guru-guru di sini itu ngejelasinnya sangat amat terstruktur gitu Iya, ya. detail ya. Iya, dijelasin dari awal banget. Jadi nggak mungkin kalian nggak paham. Kalau misalkan nggak paham pun kalian bisa tanya. Jadi kalau susah atau enggaknya itu sebenarnya relatif ya. Tergantung kita nangkepnya gimana, kita belajarnya gimana itu relatif. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, itu enggak sih. Cuma hafalan aja. Harus kuat hafalannya. Kalian udah pernah hafalan sebanyak satu buku mungkin? Belum ya? Belum pernah sih Kak, belum. Di sini tunggu aja. Waduh. Nah, di sini kalian ada nggak sih yang suka hafalan gitu? Aku suka sih kayak hafalan-hafalan apa ya, nama-nama benda, terus kayak hafalan surat itu paling bisa.
Hafiz Ya nggak juga sih. ya kan mungkin aja ya Kak ya, siapa tahu. Oke, emang ya kalau di sini tuh emang harus rajin, apalagi tugasnya tuh banyak kan Kak. Lumayan. Lumayan. Tapi itu pasti nggak ngeberanin kalian kok, dan kalian juga pasti bisa ngerjain. Karena dikerjanya bareng-bareng. Dikerjain bareng-bareng. Hafalannya kan pasti bareng-bareng ya Kak ya. Jadi kalau misal kalian ngeluh atau capek gitu, nggak apa-apa ada temennya. Manusiawi sih kalau ngeluh itu, karena siapapun itu pasti ngeluh. Iya nggak apa-apa, boleh. Tapi meskipun dari itu semua ya, tapi hafalan itu tetap pasti akan dilanjutin. Dan kalian itu pasti hafal, ya kan Kak? Pasti. Oke, selama 1 minggu ini ya, udah 1 minggu lebih, kalian kira-kira kaget gak sih sama budaya di sini atau ada culture shock gitu mungkin? Ada sih, aku pertama kali itu kaget karena ternyata di sini kelasnya moving Rolling, class, iya. rolling gitu. Terus juga ada beberapa peraturan guru yang nggak ngizinin muridnya ke kamar mandi pada saat pelajaran. Iya. Terus buat minum dan kalau makan kan emang nggak diperbolehkan ya. Iya. Kalau minum juga nggak dibolehin gitu. Tapi nggak semua guru ya Kak ya? Iya, betul. Nggak semua. Dan semua yang nggak diperbolehkan itu ada alasannya kok. Iya. Kayak kamu ke kamar mandi di jam pelajaran itu mungkin gurunya takut nanti kamu kelewat materinya, jadi Iya. kayak Iya, iya. bingung, oh kok tiba-tiba di sini gitu mungkin. Atau mengganggu fokus gurunya gitu ya Kak ya? Iya sih, bisa jadi. Kalau dari Edgar? Saya kalau dari aku sih cukup kaget sih Kak sama budaya di sini itu kayak berbeda banget sama dari SMP yang awalnya di SMP cukup bebas, makin di sini agak Iya, ditekan betul, dikit gitu. Kayak aturan ya sama kayak aturan yang dijelaskan tadi itu kayak kamar mandi untuk minum ya dan sebagainya lah. Karena ini kan SMK ya Kak, jadi fokusnya itu ke kerja. Jadi kalian di dunia kerja itu juga harus setertib itu gitu. Jadi kalian diajarin. Iya, dibiasakan gitu. Mungkin biar nggak kaget waktu kerja. Karena di sini kan kita juga ada PKL dan PKL itu bakal lebih serem daripada di sini ya. Jadi kalian mungkin kalau misalkan udah terbiasa ditekan buat tertib itu nanti PKL-nya bakal mudah sih. Itu mempermudah sih sebenarnya. Sebelum kita tutup, ini aku mau kasih pesan nih buat Kak Naura. Kan udah kelas 12 ya, semoga tetap semangat ya Kak ya. Semoga nanti PKL atau TKA-nya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan untuk adik-adiknya kalian juga harus tetap semangat. Kalian masih 3 tahun ya? Ya, kurang 3 tahun. Masih 3 tahun di sini. Pokoknya kalian harus kuat-kuat aja dan harus betah ya di sini. Karena di sini juga seru kok teman-teman. Teman-teman juga banyak kan. Iya, betul. Oke, Sobat Smekfar, terima kasih buat yang sudah nonton dan terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah menyempatkan hadir pada podcast hari ini. Oke, Sobat Smekfar, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Bye.